Ini hari ini kan kitab Ta'limut Ta'lim udah tamat. Alhamdulillah ya. Kita mau tentang Isra Mi'raj. Apa-apa ya? Apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Qala bainama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fil hijri 'inda al-baiti muttaji'an baina rajulaini idh atahu Jibril wa Mikail wa ma'ahuma malakun akhar fahtamaluhu hatta jabu bihi zamzama fastalqahu ala zahrihi fatawallahu minhum Jibril wa fi riwayatin furija saqfu baiti fanazala Jibril fashaqqa min thabrati nahrihi ila asfali batnihi thumma qala Jibril li Mikail itini ya min ma'i zamzam. Jadi ya yang akan kita bahas ini merupakan peristiwa yang tidak masuk akal, peristiwa yang tidak ada yang percaya apa yang sudah dialami oleh Nabi Muhammad kecuali hanya Abu Bakar Siddiq. Ya, sebelum kita bahas Isra Mi'raj, perlu kita ketahui ya latar belakang kenapa Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada alasannya. Ternyata di saat itu, di tahun itu, Nabi Muhammad itu sedang bersedih karena ditinggal oleh dua orang manusia yang beliau sayang. Yang pertama adalah pamannya Nabi, yang kedua adalah istrinya Nabi. Pamannya Nabi siapa? Yang kedua berarti istrinya Nabi siapa? Sayyidah Khadijah. Dua sosok yang sangat beliau cintai meninggal dunia. Nabi Muhammad di tahun itu sangat sedih. Makanya disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Jadi kalau kita sedih mah wajar. Wajar. Nabi aja sedih. Ya, kita kalau kehilangan seseorang sedih, nggak apa-apa sedih mah. Yang penting jangan jerit-jerita. Kalau kata orang Arab dulu mah dia itu sampai ngelukain dirinya sendiri. Tuh, ya apalagi yang perempuan. Makanya kenapa nanti sejarahnya perempuan nggak boleh ziarah kubur tuh begitu maksudnya. Iya, nanti kesana arahnya begitu. Nah, di tahun itu disebut tahun kesedihan. Makanya Allah mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun itu. Jadi harus dibedain. Isra Mi'raj itu, Isra itu perjalanan ya di bumi. Kalau Mi'raj itu naik begitu. Jadi ada dua peristiwa, jangan disatuin. Kisahnya panjang itu. Isra Mi'raj ke atas ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terus ke atas itu Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Kalau darat mah dari mana? Kalau bumi mah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Masjidil Haram ada di mana? Di Mekah, Arab Saudi. Kemana tuh? Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Tuh perjalanan buminya. Begitu. Jadi ada dua peristiwa, ya. Ya kita mulai kisahnya dari Isra dulu ya, perjalanan bumi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bainaman Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Pada satu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hijri sedang berada di Hijr Ismail. Hijr Ismail kalau kita pernah dengar orang-orang yang pergi umrah atau haji itu adanya setengah lingkaran tuh. Pernah di dekat Ka'bah, pernah lihat gak setengah lingkaran? Itu namanya Hijr Ismail. Nabi Muhammad pada suatu hari itu dia berada di dekat Hijr Ismail. Indal baiti, di dekat Ka'bah, Baitullah. Muttaji'an, dalam keadaan tidur berbaring, tidur nyamping, berbaring Nabi itu di Hijr Ismail dekat Ka'bah, tidur nyamping berbaring. Baina rajulaini, ya, baina rajulaini, di antara dua orang laki-laki. Jadi di sebelah kanan Nabi ada laki-laki, di sebelah kiri ada laki-laki. Siapa beliau? Beliau adalah Hamzah, ammuhu Hamzah, pamannya Nabi namanya Hamzah. Wa ibnu ammihi, satu lagi itu keponakan Nabi namanya Ja'far bin Abi Thalib. Jadi dua orang ini yang menemani Nabi ketika berada di Hijr Ismail sambil berbaring nyamping. Temenin sama pamannya beliau sama keponakan namanya Hamzah sama Ja'far bin Abi Thalib. Iz atahu, tiba-tiba datang nyamperin Nabi. Siapa? Jibrilu, malaikat Jibril, wa Mikailu, dan malaikat Mikail, wa ma'ahuma malakun akhar, dan bersama malaikat Jibril serta malaikat Mikail malakun akhar, ada malaikat yang lain juga ikut. Fahtamaluhu, ya hatta ja'u bihi zamzama. Lalu kemudian mereka nih para malaikat, ya, Jibril, Mikail sama malaikat yang lain membawa Nabi hatta jauh, sampai mereka itu bihi dengan Nabi Zamzama, ya, berada di sumur Zamzam. Dibawa ke dekat sumur Zamzam itu Nabi sama malaikat Jibril, Mikail sama malaikat yang lain. Ntar siapa aja, ya. Fastalqauhu ala zuhrihi, lalu mereka nih para malaikat menelentangkan Nabi, ditelentangin. Telentang gimana sih? Begitu ya, telentang ya. Iya. Ala zuhrihi, yang menjadi punggungnya Nabi, ya, maksudnya begitu dah. Ini punggungnya telentang gitu, ya. Fatawallahu minhum Jibril, fatawallahu, lalu yang menjadi penanggung jawab, ya, menjadi penanggung jawab Nabi minhum, di antara mereka para malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril. Jadi itu ada ketuanya, penanggung jawabnya satu orang kan, ya, namanya PJ, begitu kan? PJ-nya itu malaikat Jibril, penanggung jawab. Wa fi riwayatin, itu satu riwayat begitu mengatakan. Nanti kalau kalian dengan cerita enggak kok saya enggak begini ceritanya, berarti ada riwayat yang lain. Jangan disalahin, ya, sebab kitab-kitab yang mengisahkan tentang Isra Mi'raj itu banyak. Ini salah satunya kitab Dardir. Jadi udah habis nas talim. Udah selesai nasinya. Udah selesai. Iya. Ya. Wa fi riwayatin, dan dalam satu riwayat
furija, dibukakan, saqafu baiti, atap rumahnya Nabi. Ya. Fanazala, lalu turunlah Jibril, malaikat Jibril. Fasyaqqa min sagrihi nahrihi, fasyaqqa, lalu mulailah malaikat Jibril. Kalau syaqqa itu merobek ya, tapi jangan dah membedah, dibedah. Min sagri nahrihi, dari bawah leher, ila asfali batnihi, sampai bawah perut, dibedah. Cuma bedanya kita makan nggak begitu, beda. Kalau malaikat maya beda. Summa kemudian qala, berkata Jibril, malaikat Jibril, limikail, kepada malaikat limikailah, kepada malaikat Mikail. Jadi kan tadi ketuanya malaikat Jibril, tinggal nyuruh-nyuruh doang. Jibril ngomong ke malaikat Mikail apa? Ini, hai Mikail, bawain saya ya batosan min ma'i Zamzam, satu wadah ya yang berisi air Zamzam. Itu kata malaikat Jibril, minta tolong ke malaikat Mikail. Kaima utahhiru qalbahu, supaya saya ya bisa mensucikan hatinya Nabi. Itu dibedah. Wa usyarriha sadrahu, dan supaya apa, saya bisa melampangkan akan dadanya Nabi. Ya Nabi aja, sekelas Nabi aja dibersihin hatinya. Iya, yang katanya Nabi maksum, nggak pernah berbuat salah. Iya nggak sih? Lah kita Nabi bukan, wali bukan, kiai bukan, ya keturunan kiai juga bukan. Iya gak sih? Iya. Gimana kotornya ini hati kita? Ya. Fastakhraja qalbahu, lalu malaikat Jibril mengeluarkan qalbahu, hatinya Nabi. Hatinya dikeluarin sama malaikat Jibril. Fawasalahu, ya, lalu beliau ini malaikat Jibril mencuci hatinya, dicuci hatinya, diambil, dicuci. Salah sama rotin 3 kali. Jangan dibayangin kayak kita, ya. Kita berarti kan bayanginnya pakai logika, soalnya kita mah ya. Iya. 3 kali dicuci. Wa naza'a maka nabihi min hadza, ya, wa naza'a, lalu malaikat Jibril ini membuang, ya, mencabutlah, membuang, maka nabihi min hadza, semua kotoran-kotoran yang ada di hatinya Nabi dibuang. Ini Nabi udah jadi Nabi belum? Udah belum? Hah? Belum. Ntar ya, dikeluarin tuh hatinya, kemudian dicuci, dan semua kotoran-kotoran yang ada di hatinya Nabi dibuang. Wakhtalafa ilaihi Mikailu bisalasi tosatin min ma'i Zamzam. Lalu malaikat Jibril ini mondar mandir, ya, wakhtalafa ilaihi, lalu dan mondar mandir ilaihi, kepada Nabi itu. Siapa yang mondar mandir? Mikailu, malaikat Mikail. Yang mondar mandir malaikat Mikail, ya, bisalasi qosadin, dengan membawakan 3 wadah min ma'i Zamzam, ya, dari yang berisikan air Zamzam. Kan tadi 3 kali cucian, yang mondar-mandir bawa air Zamzam itu malaikat Mikail, bolak-balik 3 kali bawa cuci, ambil lagi 3 kali, begitu malaikat Mikail. Summa kemudian ata
baqasat min zahabin mumtali'in hikmah wa imanan. Summa kemudian malaikat Mikail ini membawakan satu wadah yang terbuat dari emas, yang mana wadah yang terbuat dari emas itu berisi hikmah satu, wa imanan, dan keimanan isinya. Tuh kan, bingung kan? Lah kok isinya hikmah sama iman kan begitu ya? Bingung kalau kita ada logika kan. Kalau kita kan ada isinya apa? Makanan, minuman, gitu. Dia apa? Nabi mah hikmah, kebijaksanaan, ilmu tuh yang diisi ke hati Nabi. Iman diisi ke hati Nabi. Kotoran hilang semua. Lalu kita bagaimana caranya kalau mau isi hati kita seperti itu? Gimana caranya kalau kita? Berarti kan hatinya kudu bersih, dibersihin. Pakai apa? Hah? Pakai rinso? Oh bisa. Pakai zikir. Pakai zikir. Makanya pernah anak sampaikan waktu itu ya, kayak Bunyamin yang di Kelapa Dua, tahu kan? Kebun jeruk. Mu'alim Bunyamin, muridnya Mu'alim Syafi'i Azami, itu kawan anak pengen ikut Thariqah Syadziliyah. Namanya Thariqah itu nggak sembarangan orang ikut. Akhirnya kayak Bunyamin bilang apa? Baca la ilaha illallah 120.000 kali. Waktu itu ya, ini beda orang, beda ini, kadang-kadang nggak paham juga dah. Karena kayak Bunyamin waktu itu tahu kita ini santrinya Mu'alim Syafi'i Azami yang waktu itu masih nyantri. 120 kali 120.000 ya. Nanti kalau udah selesai balik kemari lagi, begitu kata beliau. Terus kawan nanya, bagaimana Kiai? Harus pakai riyadhah enggak? Lebih bagus. Riyadhahnya maksudnya sampai zikir la ilaha illallah itu tuh sampai 120.000 kali dibarengi sama puasa gitu. Puasa, sambil puasa, sambil sholat tahajud, duha, itu nggak ditinggal. Sholat 5 waktu di masjid gitu. Apalagi sampai dapat takbiratul ihramnya imam begitu. Sama mandi, kalau mandi niatin niat nawaitul ghusl yirafil nafsul ammarah bisu. Ya, niat untuk mandi, niat mandi untuk menghilangkan nafsu ammarah, nafsu yang mengajak kita kepada keburukan. Niat begitu. Waktu itu kawan anak orangnya alim waktu itu, Nas, rajin sholatnya, udah almarhum sekarang. Beliau itu dijadiin mantunya Buya Murtado. Buya Murtado tahu yang di mana? Cidahu. Buya Dimyati kan punya putra Buya Dimyati punya putra Buya Muhtadi. Buya Murtado tuh, ini Buya Murtado nih, nikah sama putrinya beliau, tapi umurnya nggak panjang, meninggal 3 tahun lalu, masih muda, ya seumuran anak kali ya. Andi rajin ibadahnya, Andi juga cakep lagi, makanya dia diambil mantu sama keluarga Buya Dimyati Cidahu. Buya Dimyati kan ada yang di sana, ada yang di Celomok kan ya. Iya, ini yang di Cidahu ini mah, yang dekat yang Fasir sono. Pernah sono nggak? Pernah? Belum ya?